Bab 13.1, Upacara Kelanjutan Garis Darah 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sebelum Anda masuk, Anda masing-masing harus mengambil salah satu dari ini. Setelah membuat senjata untuk semua anak, Lovelian kemudian mengeluarkan beberapa kalung dengan permata biru yang tergantung dari mereka. Kalung ini akan terhubung dengan pola pikirmu. Jika labirin akhirnya membuatmu terlalu stres, kalung itu akan bereaksi, dan aku akan tahu untuk campur tangan. Jadi itu adalah alat pengaman jika terjadi keadaan darurat. Juga, jika kamu benar-benar merasa tidak akan bisa mencapai pusat labirin, katakan, tolong aku, sambil mengetuk permata kalung itu. Maka Anda akan dapat melarikan diri dari labirin tanpa masalah. Petik 2. Hansen dan anak putus sekolah lainnya menganggukkan kepala mereka dengan lega mendengar kata-kata ini. Mereka hanya di sini untuk melakukan hal minimum yang diperlukan untuk memenuhi tradisi keluarga. Mereka tidak memiliki ambisi besar untuk mengikuti upacara kelanjutan garis darah. Baiklah kalau begitu, silakan mulai memasuki labirin dengan tertib. Petik 2. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, Lovelian tersenyum lebar dan menyingkir, membiarkan pintu masuk gua bebas. Meskipun sepertinya kalian semua sedang menuju bersama, dari saat kalian semua memasuki gua, semua orang akan dituntun ke jalan yang berbeda. Jadi jangan terlalu bingung, dan teruslah lurus ke depan, karena hanya ada satu jalan yang mengarah ke depan di awal. Sejak saat itu dan seterusnya, jika Anda merasa tidak bisa melanjutkan, ingatlah untuk mengetuk permata itu. Anak-anak mulai masuk ke dalam gua. Eugene melangkah maju, menjaga perisai yang telah dia ikat di lengan kirinya dalam keadaan siap. Sebelum mereka melangkah ke pintu masuk gua, Ciel, yang berjalan di sampingnya, memberi Eugene senyum lebar dan berkata, lakukan yang terbaik. Gargit dan Desra diam-diam melirik Eugene. Eugene menertawakan tatapan mereka dan berkata kepada Ciel, kamu juga. Baik, Ciel menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat pada dorongan santai yang dia berikan padanya. Kesembilan anak itu semuanya memasuki gua bersama-sama. Saat semua orang melewati satu-satunya pintu masuk ke gua, lingkungan mereka menghilang dan digantikan oleh kegelapan. Seseorang mungkin berteriak kaget, tetapi suara itu tidak dibawa ke yang lain. Tanpa sedikit pun panik, Eugene memperhatikan sekelilingnya. Meskipun dia tahu bahwa dia baru saja dipindahkan ke labirin melalui sihir pemanggilan, dia sebenarnya tidak merasakan ketidaknyamanan selama proses tersebut. Meskipun mungkin Lovelian adalah penyihir yang baik, hidup sesuai dengan gelarnya sebagai Archwizard, itu mungkin juga karena tubuh Eugene yang masih tumbuh tidak dapat mendeteksi rasa aneh yang berasal dari sihir yang dilemparkan padanya. Karena aku belum melatih manaku, alasan Eugene. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa mengandalkan indera tubuhnya yang lain. Untungnya, itu adalah salah satu area yang membuat Eugene merasa sangat percaya diri. Eugene menarik napas panjang dan lambat. Meskipun dia tidak terlalu gelisah sejak awal, baik tubuh dan pikirannya menjadi lebih tenang. Kemudian dia mulai fokus pada inderanya satu per satu. Pandangan pertama, lalu pendengaran, penciuman, dan akhirnya sentuhan. Dan bagaimana dengan rasa? Rasa bukanlah indera yang banyak digunakan saat menjelajahi labirin. Namun, dengan sedikit mengunyah ujung lidahnya, Eugene setidaknya membuat rasa darah berlama-lama di mulutnya. Melalui metode ini, semua inderanya telah diasah. Selain itu, melalui embusan napas panjang dan lambat yang berulang-ulang, dia juga meningkatkan kesadarannya akan sekelilingnya. Intuisi sensitif yang dibangkitkan melalui proses ini bahkan bisa disebut indera keenamnya. Cara untuk meningkatkan kesadarannya ini berawal dari pengalaman hidup bodoh Hamel. Penjelajahan labirin. Dia telah melalui begitu banyak di kehidupan masa lalunya sehingga dia hampir bosan dengan mereka. Sebagian besar monster yang bisa menggali tanah akan membuat sarang mereka menjadi labirin. Karena bahkan seekor semut saja dapat membangun sarang mereka dengan cara seperti itu, goblin dan sejenisnya pasti mampu melakukan hal yang sama ketika menggali sarang mereka. Dan itu bahkan tidak menyebutkan setan. Di zaman modern, Devil Dome of Helmut dikatakan telah menjadi tempat di mana bahkan mungkin untuk melakukan tur wisata selama Anda menghabiskan cukup uang. Helmut yang Hamel jelajahi adalah tempat yang seharusnya tidak boleh ada di dunia ini, pemandangan neraka yang tak berujung dan tak henti-hentinya. Berapa kali dia hampir mati di tempat itu? Sebagian besar keterampilan yang pernah dia yakini terbukti tidak berguna sekali di Helmut. Bahkan Molon yang bodoh itu pun ketakutan karena kebiasaannya menyerang ke depan dengan sembrono. Sienna, yang meninggikan dirinya sebagai Archwizard, bahkan tidak bisa mempercayai sihirnya untuk membuatnya tetap aman. Bahkan Anise, yang mengklaim bahwa Tuhan akan selalu menjaganya, mendapati dirinya lebih sering memanggil teman-temannya, daripada Tuhannya, untuk meminta bantuan. Hanya Vermont yang tetap bergeming. Petik 2. Eugene tersenyum pahit. Pahlawan Vermont dan teman-temannya. Itu adalah cara yang tepat untuk mengatakannya. Vermont selalu menjadi pusat pesta. Jika bukan karena dia, yang lainnya tidak akan pernah bisa menjadi Helmut. Lagi pula, ketika mereka pertama kali memasuki Helmut, Hamel, Molon, Sienna, dan Anise semuanya masih muda dan belum berpengalaman. Namun, mereka tidak tetap seperti itu. Orang-orang tumbuh melalui kesulitan. Bahkan jika itu tidak pada tingkat yang sama seperti Vermont, semua temannya pada satu titik percaya pada khayalan bahwa mereka adalah yang terbaik di dunia.
Jadi mereka semua mampu menunjukkan pertumbuhan eksplosif setelah cukup tertantang. Setelah titik tertentu, meskipun masih di Helmut, para sahabat mulai kembali ke rutinitas harian mereka. Molon kembali menyerang, Sienna mendapatkan kembali kepercayaan pada sihirnya, dan Anise memulihkan kepercayaannya pada Tuhan. Adapun Hamel, dia benci bahwa dia lebih lemah dari Vermont. Dia membenci cara tubuhnya gemetar ketakutan. Dia mulai curiga bahwa dia tidak akan pernah bisa sebaik Vermont. Jadi dia mulai mendorong dirinya lebih banyak lagi. Karena dia tidak bisa seperti Vermont, maka dia harus tumbuh lebih kuat dengan caranya sendiri. Vermont tidak pernah merasa takut. Hamel, di sisi lain, memang merasa takut. Jadi dia perlu membiasakan diri dengan rasa takut dan mengatasinya. Konten iklan. Vermont mampu mencapai apapun dengan mudah. Hamel tidak pernah semudah itu. Bahkan jika pada awalnya tampak mudah, dia akan selalu berakhir dengan menabrak tembok suatu hari nanti. Karena itu, dia harus menembus tembok itu jika dia ingin maju. Dan itu berlaku untuk labirin juga. Bahkan ketika Vermont menemui labirin untuk pertama kalinya, dia tidak panik, dan setelah beberapa waktu, dia menemukan jalan keluarnya. Namun, terlepas dari segalanya, dia masih manusia, jadi dia tidak selalu bisa memilih jalan yang benar. Setiap kali Vermont melakukan kesalahan atau menemukan jalan yang benar lagi, Hamel akan selalu mencari alasan yang menyebabkan Vermont menemukan jalan yang benar dan kesalahan apa yang menyebabkan dia memilih jalan yang salah sejak awal. Karena Hamel tidak memiliki insting bawaan untuk hal ini seperti yang dimiliki Vermont, dia menutupi kekurangannya sendiri melalui metode yang melelahkan ini. Dan semua pengalaman ini tersimpan di dalam kepala Eugene. Eugene menganalisis labirin ini adalah labirin yang dibuat untuk anak-anak agar dapat menaklukkannya. Labirin bahkan tidak dirancang dengan niat untuk membunuh. Karena itu masalahnya, seharusnya sangat mudah untuk melewatinya. Meskipun kurangnya pencahayaan, Eugene tidak menghentikan langkahnya. Seperti yang Lovelian katakan di awal, hanya ada satu jalan ke depan. Sekelilingnya masih gelap, tapi setelah menempuh jarak tertentu, kegelapan perlahan mulai terkelupas. Setelah beberapa saat, dia bisa mulai melihat dinding di kedua sisinya. Jarak antara mereka cukup besar sehingga tidak akan sulit untuk mengayunkan senjata. Namun, jika Anda ingin mengayunkan tombak sesuka hati, Anda harus selalu mengingat posisi Anda sendiri. Itulah mengapa Eugene tidak memilih tombak. Sebaliknya, dia memilih pedang dan perisai. Meskipun dasar, itu sebenarnya kombinasi universal yang memungkinkan dia untuk merespons hampir semua situasi. Jadi langit-langitnya tertutup, pikir Eugene dengan pandangan ke atas. Ini berarti dia tidak bisa menggunakan jalan pintas untuk memanjat tembok. Di antara indera yang sengaja dia tingkatkan, Eugene fokus pada indera penciumannya. Dengan rasa darah yang masih tertinggal di mulutnya, dia pertama-tama bisa fokus pada aroma darah, dan dengan itu sebagai latar belakang, dia bisa menemukan bau asing yang menonjol. Melalui ini, dia mendeteksi sedikit aroma berminyak. Jika dia bisa memanipulasi mana, dia akan bisa merasakannya dengan lebih jelas. Sambil merasa sedikit menyesal, Eugene mendesak maju. Setelah berjalan sebentar, sebuah pertigaan muncul di jalan di depan. Kedua jalur split tampak identik. Bau berminyak datang dari jalan setapak ke kiri. Meskipun itu adalah jebakan yang dibuat dari sihir, itu masih mengeluarkan aroma berminyak. Ini berarti itu sengaja dibuat mudah untuk dideteksi. Namun, Eugene masih mengambil jalan kiri. Dia ingin memastikan bahwa penilaiannya benar. Sambil berpura-pura berjalan seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, dia berkonsentrasi pada beban yang ditransmisikan melalui telapak kakinya dengan setiap langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan akhirnya pada langkah ketujuh. Saat kakinya menyentuh tanah, itu sedikit memberi jalan. Dan hitungan lain dari sini, 1, 2, 3. Petikan. Panah mengalir keluar dari celah di antara batu bata dinding. Tanpa panik, Eugene mengangkat perisainya. Tang-tang. Panah tidak bisa menembus perisainya dan hanya memantul. Kemudian, tanpa melangkah lebih jauh di jalan setapak, Eugene hanya berbalik. Itu terlalu mudah, gerutu Eugene. Pasti karena mereka telah mengatur tingkat kesulitan untuk anak-anak. Eugene menyeringai ketika dia mengingat sesuatu. Setiap kali dia bersikeras untuk memeriksa jalan yang salah seperti ini, Sienna akan mengalami kejang. Kenangan kehidupan masa lalunya telah membawa kembali bukan hanya pengalaman berpetualangnya tetapi juga berbagai kenangan indah yang terkait dengannya. Hah? Saat Eugene merasakan isi perutnya berputar dalam kerinduan, dia kembali ke pertigaan dan mengambil jalan di sebelah kanan.